Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai cara pengerjaan jurnal pembelajaran pada PPG bagi guru tertentu piloting tahap 2, yang dimana yang saya lihat masih terjadi banyak kebingungan untuk teman-teman dalam pengerjaan jurnal pembelajaran ini. Di sini saya berikan contoh untuk satu modul, yaitu di modul prinsip pengajaran dan asesmen umum. Silakan Bapak Ibu buka. Di sini ada beberapa topik ya, ada 4 topik dalam modul prinsip pengajaran dan asesmen umum. Di sini untuk pengerjaannya, untuk pembelajarannya, yaitu Bapak Ibu cukup membuka tiap-tiap topik yang ada di modul 1. Di sini kita buka menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, di sini yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan oleh Bapak Ibu adalah membuka tiap-tiap subtopik yang ada di dalam topik ini. Cukup Bapak Ibu buka saja, tidak usah dikerjakan atau dicentang pada bagian ini tidak perlu. Tapi kalau mau di-download atau dijadikan arsip, silakan, boleh dengan klik tautan ini. Bapak Ibu silakan download, tapi tidak dikerjakan, hanya dibuka saja. Kemudian yang kedua juga sama ya, dibuka saja sampai bawah, kemudian ditutup sampai tandanya berubah menjadi hijau seperti ini. Untuk video juga sama, tonton videonya sampai selesai kemudian ditutup. Terus lakukan sampai semua subtopik berubah menjadi warna hijau. Ini juga sama, tidak perlu Bapak Ibu kerjakan, cukup dibuka saja sampai tandanya berwarna hijau. Kemudian di latihan pemahaman, ini soal post test dikerjakan. Ini tidak mempengaruhi nilai pada UKP PPG Bapak Ibu, jadi cukup dikerjakan saja. Ini sebagai soal pretestnya. Selesaikan 1 sampai 10 kemudian diselesaikan. Setelah itu cerita reflektif, ini Bapak Ibu ceritakan pengalaman Bapak Ibu setelah mempelajari subtopik ini. Di sini menuliskan cerita reflektif itu minimal 50 kata. Jadi silakan Bapak Ibu ceritakan pengalaman Bapak Ibu setelah mempelajari subtopik dari menerapkan prinsip understanding by design. Kemudian setelah berubah tombolnya menjadi hijau, lanjutkan di topik yang kedua, yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Caranya juga sama, buka semua subtopik yang ada di dalam topik ini, cukup dibuka, tidak dikerjakan apapun di sini, videonya ditonton. Kemudian kerjakan pretestnya. Setelah itu tuliskan cerita reflektif Bapak Ibu mengenai pengalaman belajar tentang merancang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu selesaikan juga topik ini, menerapkan pendekatan teaching. Selesaikan sampai semua tandanya berubah warna hijau. Kerjakan pretestnya, kemudian ceritakan pengalaman Bapak Ibu setelah belajar topik menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Setelah itu yang terakhir juga selesaikan topik menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Buat semua tanda ini berubah menjadi warna hijau. Jadi tidak ada yang perlu Bapak Ibu kerjakan di sini. Cukup dibuka sampai hijau. Mulai dari modul, mulai dari pembelajaran sampai videonya. Kemudian setelah selesai dalam mempelajari keempat topik tadi, Bapak Ibu akan melaksanakan post test. Nah, post test ini dilakukan setelah mengisi semua atau mempelajari semua topik yang ada di modul pertama. Jadi silakan Bapak Ibu buka ya, ini pertanyaannya untuk modul 1, modul 2, modul 3 atau acak, yang jelas di sini isinya pertanyaan. Ya, sifatnya post test. Ada 5 soal dan nilai maksimalnya itu adalah 25. Jadi jawaban Bapak Ibu itu semuanya memiliki bobot nilai dari 1 sampai 5. Kemudian yang terakhir
proses setelah belajar modul, setelah belajar topik, mengerjakan post test, kemudian Bapak Ibu akan ditugaskan untuk membuat jurnal pembelajaran. Nah, di sini jurnal pembelajaran hanya ada satu yang bisa dipilih, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen umum. Jadi pada jurnal pembelajaran ini Bapak Ibu wajib melakukan atau membuat beberapa tahapan dalam satu dokumen, ya, kemudian untuk dilampirkan atau dilaporkan atau diupload. Adapun tips dan trik dari saya untuk modul 1 ini, pengerjaannya itu sudah saya buatkan. Nah, di sini tips dan trik pengerjaan jurnal pembelajaran PPG Piloting Guru Tertentu tahap 2 tahun 2024, yaitu yang pertama modul 1, prinsip pengajaran dan asesmen. Di sini saya jelaskan dulu untuk modul ini, semua modul yang ada di kegiatan PPG Piloting ini semuanya umum. Jadi di sini dikerjakan bukan per mata pelajaran, tetapi semuanya kegiatannya umum. Jadi yang dibahas di sini adalah umum. Ya, jadi tidak berdasarkan mapel, kecuali ada diminta untuk rancangan pembelajaran. Selain itu semuanya sama. Jadi untuk mata pelajarannya itu semuanya umum. Ya, jadi SD, SMP, SMK, SMA itu sama untuk pengerjaan jurnal pembelajaran yang ada di PPG ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan saya mapel ini, tapi semua yang ada di sini bersifat umum. Jadi mapel apapun sama pengerjaannya dan konsepnya juga sama. Kita lanjutkan. Jadi untuk modul 1 ini yang pertama itu topiknya ini ya, prinsip pengajaran dan asesmen. Itu modul 1. Nah, di sini yang pertama petunjuknya adalah kerjakan aksi nyata. Aksi nyata. Jadi Bapak Ibu pilih salah satu dari 4 topik yang ada di contoh itu. Ya, jadi ini adalah modulnya. Nah, ini adalah topik yang ada di modul 1. Yang pertama menerapkan prinsip understanding by design, kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan pendekatan teaching, dan yang keempat menerapkan pendekatan kulturali. Jadi silakan Bapak Ibu pilih salah satu saja yang untuk dikerjakan aksi nyatanya dan kelengkapan lainnya. Di sini saya berikan contoh untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi aksi nyata yang saya angkat di sini adalah topiknya merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bapak Ibu buat materi yang ada di modul merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari modul-modul dari subtopik ini Bapak Ibu bisa pelajari, kemudian Bapak Ibu kembangkan menjadi suatu konsep pemahaman, ya. Jadi di sini saya berikan contoh pemahaman atau konsepnya itu. Yang pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, silakan Bapak Ibu jelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Boleh menurut modul, boleh juga menurut Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang kedua, apa saja komponen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, silakan dituliskan, dibuat, dijelaskan apa saja komponen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian apa saja aspek yang ada di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, silahkan Bapak Ibu ikutkan contoh format yang sudah saya buatkan seperti ini. Ya, ini contohnya untuk modul merancang pembelajaran berdiferensiasi. Silahkan untuk topik lain Bapak Ibu kembangkan sendiri, ya. Yang topik yang lain itu understanding by design, menerapkan pendekatan teaching at the level right, kemudian menerapkan culturally responsive. Nah, silahkan tentukan topik yang ingin dijadikan pembahasan dan pembuatan aksi nyata. Ingat, hanya satu topik, ya. Jadi tidak semua topik Bapak Ibu kerjakan. Ingat, hanya satu topik dari modul 1. Kemudian yang Bapak Ibu harus rancang kembali adalah membuat rancangan pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu buat rancangan pembelajaran boleh dalam bentuk RPP atau modul ajar yang memuat unsur topik yang Bapak Ibu pilih tadi, ya. Jadi buat RPP atau modul ajar yang mengandung unsur kalau di contoh ini mengandung unsur pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi silakan Bapak Ibu buat RPP atau modul ajar yang sesuai dengan topik yang Bapak Ibu pilih. Kemudian di dalam RPP atau modul ajar itu lengkapi dengan identitas sekolah, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran,
dan contoh format asesmen ya, serta sumber belajar jika membuat modul ajar. Kemudian kalau bisa sertakan tanda tangan Anda dan kepala sekolah Anda. Jadi itu hanya opsional, tapi kalau dibuat lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, membuat refleksi. Jadi refleksi ini adalah Bapak Ibu ceritakan pengalaman Bapak Ibu setelah mempelajari topik yang ada topik yang ada pada modul 1 tadi ya. Ini contoh pertanyaannya bisa diikuti atau bisa juga Bapak Ibu ada pertanyaan lain, silahkan dilengkapi. Di sini saya ada 3 pertanyaan yang Bapak Ibu harus isi, sesuaikan dengan pengalaman yang udah Bapak Ibu lalui setelah mempelajari modul 1 itu ya. Cukup satu topik saja. Kemudian menyertakan dokumen kegiatan atau foto dokumentasi. Jadi yang pertama itu fotonya atau dokumentasinya adalah sertakan kegiatan bersama rekan sejawat, guru, kepala sekolah ya. Jadi kondisikan di mana Bapak Ibu sedang melakukan presentasi, Bapak Ibu sebagai pemateri, bisa di kegiatan kombel atau kegiatan presentasi lainnya, disimulasikan Bapak Ibu sedang menyampaikan materi, kemudian sertakan minimal 3 foto. Kemudian sertakan dokumentasi kegiatan bersama peserta didik. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, nah boleh diambil dokumentasinya dan disesuaikan dengan topik yang Bapak Ibu pilih. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diambil foto pada saat belajar, anak dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi silakan Bapak Ibu dokumentasikan, sesuaikan dan simulasikan sesuai dengan topik yang Bapak Ibu pilih. Dan juga sertakan minimal 3 foto. Kemudian yang kelima, tahapan yang kelima adalah menyertakan umpan balik dari rekan sejawat. Jadi sertakan lampiran umpan balik dari rekan sejawat. Ya, jadi setelah Bapak Ibu mempresentasikan atau Bapak Ibu menyebarkan pemahaman tentang topik yang Bapak Ibu pilih, kemudian pilihlah 2 orang minimal rekan sejawat Bapak Ibu untuk mengisi pertanyaan yang ada di sini. Jadi silakan disesuaikan saja. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mendapat materi? Di sini topiknya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, silakan dibuat pertanyaan seperti itu. Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Nah, itu. Kemudian yang ketiga, apa langkah Anda selanjutnya setelah mendapat materi tentang pembelajaran berdiferensiasi? Jadi silakan berikan pertanyaan itu kepada rekan sejawat Bapak Ibu agar mereka sendiri yang melengkapinya. Sebaiknya format umpan balik itu dibuat dalam kertas folio atau kertas A4 boleh saja, kemudian ditulis tangan, kemudian difoto dan dimasukkan ke dalam dokumen aksi nyata yang Bapak Ibu buat. Kemudian yang keenam, gabungkan semua dokumen dalam satu file PDF. Jadi semuanya itu dibuat menjadi file PDF dalam satu satu format PDF, jadi nggak terpisah-pisah. Nah, ketentuan membuat jurnal pembelajaran itu adalah gunakan aplikasi Microsoft Word atau Google Docs dalam penulisan jurnal pembelajaran. Usahakan tidak menggunakan Canva ataupun PowerPoint karena sesuai dengan juknis yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud, diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Google Docs agar lebih terbaca dengan mudah oleh sistem. Kemudian hindari penggunaan gambar yang berlebihan agar lebih mudah terbaca oleh sistem. Jadi buat saja gambar yang simple-simple, lebih utamakan ke penulisan Bapak Ibu. Kemudian usahakan dalam pembuatan refleksi itu dalam 300 kata atau lebih. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kembangkan ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam refleksi itu minimal 300 kata. Lebih pun tidak masalah, malah lebih baik. Kemudian validasi jurnal pembelajaran itu maksimal 3 hari setelah penguploadan. Jadi setelah Bapak Ibu mengupload jurnal, kemungkinan 3 hari sampai 5 hari itu hasil validasinya akan keluar. Bisa diterima, bisa juga ditolak. Jadi tolong Bapak Ibu kerjakan dengan usaha sendiri karena materinya semua sudah ada di dalam modul agar hasilnya kelak menjadi berkah ya. Jadi ini berhubungan dengan sertifikasi. Nah, untuk jurnal yang pertama hanya ini tips dan trik yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, tetap sehat ya. Jangan pesimis, optimis. Nah, karena
dalam pengerjaan jurnal pembelajaran ini tidaklah terlalu sulit. Jadi yang tidak terlalu sulit, banyak Bapak Ibu yang sudah overthinking. Padahal dari Kemendikbud sendiri sudah menyarankan untuk membuat yang simple tapi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu ya. Jadi itu selamat mengerjakan jurnal pembelajaran. Semoga kita semua selalu sehat ya. Jadi saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian yang saya berikan masih banyak terdapat kesalahan, masih banyak terdapat kekeliruan. Di sini saya hanya berbagi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lewati dalam pengisian jurnal pembelajaran, dan alhamdulillah di sini sudah 2 modul yang saya selesaikan dan sudah tervalidasi dari Kemendikbud. Dan sini saya juga hanya tersisa 1 untuk modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mungkin nanti akan saya selesaikan untuk semua modulnya, kemudian nanti baru bisa mendaftar untuk UKP PPG ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi berkah dan kita semua selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.